Halo semuanya, perkenalkan nama saya Francisca Desi Febrianti Agaki, mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Cendrawasih. Di sini saya akan membagikan informasi tentang bahaya minuman keras atau bahaya miras. Selamat menyaksikan. Yang pertama, sebelum kita mengetahui bahaya-bahaya dari miras, kita harus ketahui dulu apa arti dari minuman keras. Minuman keras adalah minuman beralkohol yang mengandung etanol yang dihasilkan dari penyulingan. Ada beberapa contoh minuman keras seperti arak, whisky, vodka, tequila, rim, soju, baijiu, dan masih banyak lagi, dan minuman lokal seperti sopi dan sagero. Ini adalah contoh gambar-gambar dari minuman keras. Banyak alasan kenapa orang-orang ingin mengonsumsi minuman alkohol. Yang pertama, karena rasa ingin tahu yang besar sehingga membuat mereka ingin mencoba minuman keras. Yang kedua, tuntutan pergaulan yang membuat mereka harus mencoba minuman keras. Dan yang ketiga, untuk menghilangkan rasa stres karena putus cinta atau masalah-masalah dalam kehidupan mereka. Mengonsumsi alkohol terlalu banyak bisa merugikan kesehatan Anda. Alkohol yang berlebih akan menumpuk di aliran darah dan menyebabkan perubahan pada fungsi tubuh. Seiring waktu, hal ini dapat memicu penyakit kronis dan masalah kesehatan lainnya. Sebelum terlambat, Anda perlu tahu apa saja bahaya minuman keras sebelum dikonsumsi berlebih. Dalam kadar moderat, minum alkohol sebenarnya bisa memberikan manfaat pada kesehatan. Sejumlah studi telah mengaitkan konsumsi alkohol dalam jumlah sedang dengan penurunan risiko demensia, penyakit jantung, tekanan darah, dan diabetes. Dietary Guidelines for Americans mendefinisikan konsumsi moderat 1 gelas alkohol per hari untuk perempuan dan 2 gelas alkohol per hari untuk laki-laki. Contoh konsumsi 1 gelas alkohol ini berupa bir 355 ml dan wine 148 ml. Sementara konsumsi alkohol dinilai berlebihan jika 8 gelas atau lebih per minggu untuk perempuan dan 15 gelas atau lebih per minggu untuk laki-laki. Ada pula istilah binge drinking yang artinya mengonsumsi alkohol dalam jumlah besar sekaligus dalam waktu 2 jam. Binge drinking didefinisikan 4 gelas atau lebih dalam satu waktu untuk perempuan dan 5 gelas alkohol dalam satu waktu untuk laki-laki. Meski konsumsi alkohol dalam moderat bisa menguntungkan kesehatan, tidak berarti Anda boleh mengonsumsi alkohol sepuas-puasnya. Jika dikonsumsi terlalu banyak, alkohol bisa menimbulkan risiko yang tak sedikit. Khususnya pada binge drinking, efek samping dari alkohol ini dapat terjadi dalam jangka pendek. Efek konsumsi alkohol yang berlebihan akan menurunkan kemampuan kognitif dan perilaku seseorang. Kondisi-kondisi ini bisa memicu beberapa bahaya jangka pendek. Yang pertama adalah cedera. Meminum alkohol dalam satu waktu yang terlalu banyak bisa membuat Anda mabuk. Saat mabuk, konsentrasi dan keseimbangan seseorang akan menurun sehingga meningkatkan risiko cedera dan kecelakaan. Mabuk miras atau minuman keras akan membuat Anda kehilangan kendali. Pada beberapa orang, alkohol bisa membuat kepribadian mereka seolah berubah dalam sekejap. Keadaan tersebut dapat memicu terjadinya hal-hal yang tak diinginkan, misalnya melakukan kekerasan verbal, kekerasan seksual, dan bunuh diri. Yang ketiga, keracunan alkohol. Keracunan alkohol adalah kondisi gawat darurat yang memerlukan penanganan segera. Saat mengalami kondisi ini, pernapasan akan melambat yang bisa berujung pada kurangnya oksigen dan kematian. Gejala keracunan alkohol meliputi tampak kebingungan atau linglung, mual, kejang, napas lambat, kulit membiru, dan pingsan. Yang keempat, intoleransi alkohol. Intoleransi alkohol merupakan bahaya minuman keras yang tak boleh disepelekan. Saat mengalaminya, Anda akan merasa tidak enak badan setelah mengonsumsi alkohol. Gejala intoleransi alkohol meliputi wajah terasa hangat, memerah, mual-mual, muntah, asma, diare, dan tekanan darah rendah. Intoleransi alkohol juga bisa menjadi tanda adanya limfoma Hodgkin atau kanker kelenjar getah bening. Jadi segera periksakan diri ke dokter jika Anda tiba-tiba mengalami kondisi ini, terutama bila Anda sebelumnya baik-baik saja saat mengonsumsi alkohol. Seiring waktu, konsumsi alkohol yang berlebih dapat memicu penyakit kronis dan masalah kesehatan lainnya. Ini bahaya minuman keras dalam jangka panjang yang harus Anda waspadai. Yang pertama, penyakit hati. Salah satu bahaya minuman keras jangka panjang yang paling sering terjadi adalah penyakit hati. Bahkan dalam dunia medis, gangguan kesehatan ini memiliki istilah tersendiri, yaitu alcohol-related liver disease. Pada alcohol-related liver disease, kebiasaan meminum alkohol selama bertahun-tahun telah menyebabkan kerusakan hati dan pembengkakan yang berujung menjadi sirosis atau terbentuknya jaringan parut pada hati. Salah satu penanganan sirosis adalah transplantasi hati. Kedua, keguguran. Ada alasannya mengapa ibu hamil tidak boleh mengonsumsi alkohol. Para ahli mengatakan
bahwa minum alkohol sedikit saja dapat meningkatkan risiko keguguran selama 4 bulan pertama kehamilan. Yang ketiga, penyakit jantung. Sering meminum alkohol terlalu banyak dapat menyebabkan tekanan darah menjadi lebih tinggi. Hal ini kemudian memicu pelepasan hormon tertentu yang bisa menyempitkan pembuluh darah serta mengaruhi organ jantung. Karena itulah, penyakit jantung termasuk bahaya minuman keras jangka panjang yang patut diperhitungkan. Dan yang keempat, kanker. Dalam jangka panjang, konsumsi alkohol berlebih bisa menimbulkan risiko berbagai jenis kanker, mulai dari kanker mulut, kanker kerongkongan, kanker hati, dan kanker payudara. Yang kelima, demensia. Demensia terjadi ketika fungsi kognitif atau kemampuan berpikir seseorang menurun. Ketika orang mengonsumsi alkohol terlalu banyak, kebiasaan ini seiring waktu akan merusak sel-sel otaknya secara langsung. Sebagai akibatnya, orang yang mengonsumsi alkohol tersebut akan lebih sulit mengambil keputusan, mudah lupa, dan lemah dalam berpikir. Yang keenam, depresi dan gangguan kecemasan. Alkohol memang dapat mengurangi kecemasan untuk sementara waktu, namun pada akhirnya meminumnya terlalu banyak juga bisa memperburuk gejala kecemasan yang Anda alami. Sementara saat depresi memburuk, beberapa orang memilih untuk melarikan diri ke alkohol atau minum lebih banyak. Kebiasaan ini kemudian membuat orang mengalami ketergantungan alkohol. Dan yang terakhir, kecanduan alkohol. Saat orang sering mengonsumsi alkohol dalam jumlah berlebih, kadar toleransinya akan meningkat dan membuat tubuhnya menginginkan lebih banyak alkohol. Jika konsumsi alkohol ini tiba-tiba dihentikan, ia bisa sangat menginginkan alkohol, seperti ketagihan. Kondisi ini disebut gejala putus alkohol dan bisa menjadi pertanda kecanduan alkohol. Bagi kebanyakan orang, konsumsi alkohol secara moderat termasuk aman, tapi meminumnya dalam jumlah berlebih bisa memiliki konsekuensi negatif untuk kesehatan fisik maupun mental Anda. Guna mencegah bahaya minuman keras, penting untuk membatasi konsumsi alkohol Anda. Untuk perempuan disarankan hanya 1 gelas per hari, sedangkan untuk laki-laki 2 gelas per hari. Namun bagi orang dengan kondisi medis tertentu dan ibu hamil, konsumsi alkohol harus dihindari sama sekali. Konsultasikan dengan dokter agar Anda bisa mendapatkan cara menghentikan konsumsi alkohol yang sesuai dengan kondisi Anda. Sekian informasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan hindari minuman keras. Terima kasih.